Lama-lama hancur di situ, nggak dimakan. Banyak kentut lagi. Lengket itu lengket itu. Pintunya sudah ditutup karena pintu sudah ditutup, jadi ini sisa yang tadi tidak sempat dikumpul. Jadi ini malam kebetulan kita panen, jadi besok sekalian kita survei tambak yang kemarin hasilnya kurang sama tetangga. Jadi dia minta tolong dilihatkan terus bagaimana solusinya. Ya katanya informasinya itu tambaknya dia itu airnya merah. Kalau begitu biasanya sih zat besinya naik. Biasanya, tapi nanti besok kita lihat. Nah, terus nanti kita bikinkan juga dia M4 sekalian. Karena memang ada rencana saya mau bikin M4 untuk tanah sama untuk air. Jadi besok kita lihat. Jadi ini sekarang saya panen di petak 2. Itu yang di tambak yang kurang berhasil itu di petak 7. Tetangga punya. Nanti besok kita lihat, kita bikinkan di M4. Jadi ini tambak yang rencananya saya mau hambur M4 nanti. Ini tambak, ini pelatarannya warna merah ini. Kita dekat dulu. Coba perhatikan ini. Ini warnanya merah. Apa merah? Oranye. Kalau kami bilang ini zat besi. Nah ini warnanya oranye. Wah ini kan warna tanah yang harusnya normal. Nah ini kentara sekali perbedaannya. Ini. Nah, jadi ini sepanjang anu lah ceritanya nih, sepanjang kukunya, pelatarannya tuh merah semua. Jadi ini zat besinya naik, ini merah semua ini. Kalau zat besinya naik begini ya berarti nyata sudah pH-nya tuh pasti rendah, pH tanahnya tuh merah semua pelatarannya. Jadi ini resikonya tambak kalau sudah habis diservis, tambak habis digali itu pasti merah begini. Ini sangat kentara sekali perbedaannya nih. Ini kita ambil tanah yang normal. Ini kan tanah normal ini yang kita taruh di situ. Ini yang warna merah nih pas di tengah-tengahnya. Tuh jauh sekali. Ini warna warna oranye, warna karat. Nah ini harusnya tanah yang warnanya normal. Biasanya kalau kita ini keras biasanya nih. Jadi inilah nanti yang rencananya saya buatkan bakteri M4 itu. Jadi tujuannya saya tuh untuk tanahnya. Nah, jadi inilah ini yang kalau kita hambur bakteri M4 ini yang untuk pertanian itu, tanah-tanah begini nih. Inilah sudah makanannya tuh bakteri itu. Kira-kira begitulah.
Ini kemarin panennya mungkin sekitar 30 kilo kalau aku tidak salah. Bibitnya 20.000. Ya harusnya biasanya dia ini 100 kilo 200 kilo. Merah semua ini. Sangat kelihatan sekali perbedaannya itu antara pematang ini yang normal ini sama kukunya ini yang merah nih. Kalau paretnya ini warnanya ndak merah dia, ndak warna oranye itu. Jadi paretnya ini sudah normal, tapi di kukunya sama pelatarannya ini tuh kentara sekali warnanya. Di pelatarannya ini warnanya itu. Ini kalau kita ukur ini sudah dipastikan pasti pH tanahnya ini pasti rendah. Paling sekitar 5-6 aja ini. Sementara yang dibutuhkan ya antara 8-8,5. Biasanya penanganannya kalau kondisi seperti ini, warna-warna merah ini, warna karat ini, itu biasanya dikapur. Nah, cuman karena saya mau sistem alami di sini, saya tidak mau pakai kapur. Saya mau pakai bakteri M4 aja, tapi yang khusus pertanian. Nah, begitu. Jadi nanti ini mau dihambur bakteri itu. Jadi tadi sudah ada. Jadi tadi sebentar ini rencananya saya mau bikin bakterinya itu, bakteri M4 sekalian kulturnya. Nah, jadi nanti dihambur di sini. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang ini kita mau bikin video tentang kultur M4. Nah, jadi ini M4 yang kita pakai. Ini ada M4 perikanan. Sama ini mana deh? Nah, ini. Pokoknya ini yang warna pink ini M4 untuk perikanan. Kalau yang ini M4 untuk pertanian. Nah, gitu. Jadi masing-masing tuh beda ada tujuannya. Jadi kalau yang ini untuk di air, kalau ini dia konsentrasinya ke tanah. Jadi kalau lihat kandungannya dia punya bakteri ini sama aja, cuma ini ada agak tinggi dia punya ini. Agak tinggi dia punya kandungan bakterinya nih. Ini Lactobacillus sama Saccharomyces kah? Pokoknya itulah. Jadi ini ceritanya nih. Ini M4 ini yang ini ini sekarang yang mau saya bikin videonya ini M4 yang pertanian. Jadi tujuannya ini untuk tanah. Nah, jadi ini nanti saya mau kembangkan. Jadi ini kan dari 2 botol ini berarti 2 liter. Nanti saya mau kasih jadi 200 liter. Tujuannya sih ya supaya hemat-hemat lah. Jadi bahannya itu ini ada dedak. Dedaknya nanti kita pakai sekitar 3 kilo. Nah, terus ini ada gula merah. Gula merahnya juga kita pakai 2 kilo. Ini gula merah ini. Sama ini terasi. Terasinya itu setengah kilo kita pakai. Sama ini plastik. Ini nanti digunakan untuk tutup drum itu. Wadahnya sama itu drum. Nah, jadi drumnya itu sekitar 200 liter. Jadi ini ada si Om Jeki ini, dia yang artisnya sekarang. Jadi prosedur kerjanya nanti itu ini drum ini kita isi air dulu. Jadi drum diisi air, isi 200 liter. Terus ini gula merahnya ini kita cairkan. Sama juga ini terasinya kita cairkan. Biasanya sih orang dia rebus dulu supaya
gampang dicairkan, tapi kalau saya air dipotong-potong aja sama aja, dipotong diiris-iris kecil-kecil, nanti kan kena air ya anu juga apa namanya ini halus juga. Oke, sekarang kita mulai kerjanya ya Jack. Jadi ini plastik bibit ini kita belah aja, kita belah. Sebenarnya sih kalau ada yang plastik lebar, itu lebih bagus. Cuma karena ditambah serba darurat, dimanfaatkan aja yang ada, jadi itu kita belah aja. Dibelah pakai parang begitu. Tujuannya sih supaya apa namanya tuh, dia lebih lebar. Nah, begitu. Nah, jadi ini plastik ini untuk ini aja, untuk tutupnya maksudnya. Tutupnya drum. Ini gula merahnya diiris-iris. Ada yang biasanya orang dia rebus, tapi saya diiris-iris gini sama aja. Tujuannya sih kan supaya dia cepat cair. Nah, ini gula merahnya ini murah aja. Kalau di sini harganya 27.000 1 kilo. Ini gula merahnya kita pakai 2 kilo. Berapa itu air? Jadi ini sudah selesai gula merahnya. Nah, begini dia modelnya. Nah, selanjutnya kita cairkan dulu ini terasi. Terasinya sembarang aja terasinya. Kebetulan saya dapat sih yang terasi begini. Jadi dia setengah kilo dia. Nah, jadi kita ambil nanti setengah kilo itu untuk campurannya ini. Nah, jadi ini airnya. Mungkin 1 kilo kali itu ya. 1 kilo. Ambil setengahnya aja kalau gitu. Udah ada juga ambil itu. Jadi ini terasi yang setengah kilo. Ini nanti dibuka, baru kita taruh di air situ, di anu lah, di apa namanya, dikasih hancur, dihaluskan. Taruh air di situ buat campurannya M4 ini. Ya begitu. Coba di anu hancur kan dia? Hancur ya? Oh iya, udah kumpul ya satu, baru dian pakai tangan nanti. Ini terasinya tadi sudah ditaruh di air, dikucak-kucak sama Om Jeki. Terasi. Ini nih hawanya ganal ya. Sampai jangan bau-bau terasi ini. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita punya M4 nanti jadi. Ya. Jadi dia sebenarnya sih lebih bagus itu kalau dia dimasak. Jadi dimasak, jadi dia cepat lebih halus. Tapi karena daripada mau masak lagi, nah sama aja, bagus begini. Ini tadi gula merahnya ini tadi. Halus sudah itu. Campurlah sudah itu. Ini campuran terasi tadi ini. Kita campur aja langsung ke gula merah. Jadi ini harus steril ya, jadi tidak boleh ada kena minyak, kena apa namanya nih, air sabun, pestisida intinya. Oke. Nah, selanjutnya kita isi itu drum, isi air. Pokoknya sekitar 180 sampai 200 liter lah. Isinya pakai air tambah aja.
Ini langsung aja kasih masuk nih, Jack. Dalam dia. Ya, ini campurannya yang tadi itu gula merah sama kasih masuk sama terasi. Ya, anu lah isi airnya, baru kasih penuh ini. Ini apa? Airnya sudah setengah begini, kita campur dedaknya ini. Jadi ini dedaknya ini 2 kilo. Itu dedaknya itu ada kemarin saya beli 4 kilo, jadi setengahnya itu diisi. Jadi kalau cara buat M4, namanya kultur M4 ini, kita perbanyak M4 nya. Jadi kalau 1 liter bisa jadi 100 liter. Jadi hitung-hitung ya hemat biaya. Ya sudah kali. Sudah ada setengahnya tuh. Ya. Oh iya. Nah, isi lagi airnya. Kasih sekitar 180 liter lah sampai 200. 180 lah bagus. Satu. Jadi ini airnya sudah hampir penuh. Kita kasih masuk sudah campuran M4 nya nih. Jadi ini saya pakai yang warna kuning. Jadi yang kuning ini untuk pertanian. Kalau yang warna pink tadi itu untuk perikanan. Jadi ini saya tujuannya karena ke tanah. Karena tanahnya ini kurang bagus. Saya punya ada nih tambak ini. Jadi saya mau ini. Mau apa namanya nih? Lihat. Ini ada M4 pertanian. Jadi ini sudah penuh. Ini perkiraan sekitar 200 liter. Nah, baru nanti diaduk. Jadi aduknya ini saya bikinkan ini aja pakai kelapa ya, diaduk ya. Jadi ini diaduk ini 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Jadi nanti kalau kita aduk harus dalam keadaan steril, tidak boleh ada bekas pegang sabun kah atau minyak kah, yang penting dia harus steril. Nah biasanya ini kalau apa namanya nih, orang yang bikin itu, teman-teman kawan-kawan yang bikin M4 tuh biasanya dia pakai terpal. Ya sudah. Nah kalau saya pakai plastik aja, kan intinya dia tuh ya dikasih begitu. Jadi intinya dia ini yang penting udara tuh tidak bisa masuk, dia harus kedap udara. Nah kalau saya ini saya pakai plastik, yang penting dia kedap udara, karena bakteri ini dia termasuk bakteri apa, aerob kah. Jadi bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Nah begitu dia. Jadi kalau dia ketika ada oksigen masuk, dia kerjanya kurang maksimal. Nah jadi kalau saya maunya ini sengaja saya pakai yang transparan gini supaya sinar matahari itu masuk, jadi dia supaya lebih cepat kerjanya. Ya ini nanti diikat. Sudah sudah ini 3. Oh ya. Jadi ditutup lah pokoknya, intinya dia tuh udara tidak masuk nanti. Begitulah kira-kira. Ya jadi ini nanti diikat. Ini sudah sore-sore, jadi mau diaduk dulu. Bukalah. Biasanya dia itu berbusa gitu. Tapi nggak tahu ini.
nanti pagi sore. Nah, diaduk dulu. Usahakan yang ampas-ampasnya itu biar naik ke atas. Bagaimana caranya lah. Oke, jadi nanti selama 3 hari ini pagi sore diaduk begini, nanti di atasnya itu ada busa-busanya, kayak apa ya, kayak jamur gitu. Nah itu menandakan bahwa jadi kayak spora tuh. Pokoknya begitulah. Oke, nanti setelah 3 hari kita langsung siap dilanjutkan di tambak yang tadi sudah disurvei tadi. Oke.